Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 44, Bumbu Pernikahan. Yongki sangat mencintai istrinya melebihi apapun. Saat dia mendengar Indria mengucapkan kata cerai, dia ingin rasanya menghukum bibir sang istri agar kedepannya lagi cerah. Yongki benar-benar sudah kalap, tetapi dia masih bisa mengontrol tenaganya agar tidak melukai istrinya lebih. Malam pertama yang tidak seindah bayangan, tetapi Yongki puas akhirnya bisa menanamkan benih ke rahim istrinya walau secara paksa. Yongki berharap jika Indria segera hamil agar rumah tangga mereka semakin erat lagi dan tidak mudah goyah. Yongki sendiri heran, dia benar-benar sudah ingin berubah tetapi kenapa ujian selalu menerpa. Dia datang ke pesta hanya ingin menghargai teman yang sudah terjalin lama, tapi malah berujung mengerikan seperti ini. Indria selama ini sudah terlalu sabar menghadapiku, tetapi kenapa bisa sampai semarah ini? Batin Yongki penasaran. Yongki menatap mesra ke istrinya yang tertidur pulas. Sungguh adegan panas yang membayanginya membuat Yongki ingin mengulangi. Tetapi dia sangat mencintai Indria, tidak ingin memaksanya lagi biar tidak tertekan. Tetapi setiap inci tubuh istrinya benar-benar memabukkan. Kecantikan dan keindahan Indria sangat menyilaukan mata. Yongki sampai getar dahsyat jika mengingat pengalaman pertama tadi. Yongki kemudian melihat secari kertas di atas meja rias. Dia sendiri juga baru sadar adanya surat itu. Setelah dibaca, Yongki langsung meremas dan membuang secara sembarangan. Kini dia paham kenapa istrinya bisa semarah itu. Andai aku di posisi Indria, pasti sudah sangat marah, batin Yongki. Di surat tersebut, Indria ingin percaya pada suaminya saat Firman melihat Yongki tengah di toko perhiasan bersama wanita lain. Tetapi saat melihat bagaimana video Yongki menggendong wanita itu, rasanya sakit luar biasa. Apalagi setelah dicari tahu wanita itu bernama Nadia. Cinta pertama sekaligus wanita yang sering disebut-sebut Yongki sebagai orang yang benar-benar dicintai. Indria mencurahkan betapa kecewanya. Janji Yongki yang dibuat untuk memulai berubah, tetapi malah masih masuk ke klub malam dengan mantannya. Yongki menyesal, penyesalan karena membuat istrinya harus menahan kekecewaan berkali-kali. Yongki langsung bangun. Dia kesusahan mencari kunci pintu yang tadi dibuang. Kemudian dia mencari kunci cadangan yang dipegang istrinya, lalu mengambil kotak perhiasan yang tertinggal di mobil. Saat dia kembali ke kamar, istrinya sudah bangun. Indria, aku sudah membaca suratmu, surat yang basah penuh air matamu. Tapi maukah kamu mendengar penjelasanku? Pinta Indria. Indria diam tak merespon. Rasa sakit di sekujur tubuh serta batinnya benar-benar membuat dirinya tak mampu berkata-kata. Indria, yang bersamaku ke toko perhiasan itu memang Nadia. Kami dulunya memang mantan, dan aku memang dulu benar-benar mencintainya. Tetapi itu dulu, jauh sebelum aku bertemu denganmu. Dan kenapa Firman bisa melihat aku di sana? Itu karena toko tempat aku beli adalah miliknya. Dia hanya membantu aku memilihkan kado untukmu, ucap Yongki gemetar dan dengan hati-hati. Yongki membuka kotak perhiasan, memakaikan cincin pada jemari Indria. Indria hanya diam dan menatap Yongki dengan dingin. Aku sudah berjanji padamu untuk tidak datang ke klub. Maafkan aku karena sudah mengingkari janji. Bastian ulang tahun. Aku kesana hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan berpamitan pergi. Mereka adalah teman aku dari SMA. Jadi aku tidak enak kalau tiba-tiba langsung memutuskan hubungan begitu saja. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya dengan Miftah. Dia tahu segalanya dan juga sama sepertiku, ingin berubah dan pergi setelah mengucapkan selamat. Timpal Yongki. Indria masih diam. Terlihat jelas raut wajah yang begitu bersuka. Yongki sangat paham karena kesalahan dia sungguh fatal. Soal narkoba, aku benar-benar tidak ada niatan untuk mengonsumsi. Sebelumnya aku juga tidak pernah mencobanya. Dan itu karena aku yang tiba-tiba dipaksa Bastian agar aku dan Miftah bisa pergi. Aku pun tidak tahu kalau minuman itu ada obat terlarangnya. Indria masih belum memberi respon, hanya menatap kosong ke dinding. Yongki tidak tahan dengan kedinginan sang istri. Dia lebih memilih kalau Indria marah-marah daripada dia menghanyutkan seperti ini. Soal kenapa aku menggendong Nadia, aku murni karena ingin menolong dia. Andaikan yang di posisi saat itu adalah nenek-nenek, lelaki, bahkan orang asing sekalipun, aku akan tetap menolong.
Kamu bisa membayangkan jika tidak dalam situasi panik dan kamu melihat orang terjatuh sampai terinjak-injak, apakah kamu akan diam saja? Dan intinya aku datang ke sana sendirian bersama Miftah. Aku berani bersumpah jika aku tidak tahu kalau dia juga datang. Timpal Yongki. Indria, percayalah padaku. Aku ini hanya mencintaimu. Aku tidak punya maksud untuk ingkar janji. Indria, jika kamu masih kekeh untuk meninggalkanku, lebih baik aku mati saja. Pucuk Yongki meneteskan air matanya. Indria sudah bertekad tidak ingin hidup bersama Yongki. Menerima masa lalu seseorang yang masih membayangi ternyata tidak semudah yang dikatakan. Indria mencintai suaminya, tetapi saat tahu jika suaminya masih begitu peduli pada mantan, terasa begitu menyakitkan. Indria masih teringat dengan jelas bagaimana Yongki menggendong Nadia. Pada saat itu Nadia malah merangkul mesra leher Yongki dan wajah keduanya saling menempel. Keduanya tampak serasi dan penuh kasih. Indria tidak mengira jika pernikahan dia harus mengalami ujian yang berat. Baru saja selesai masalah cinta, kini muncul lagi. Dan parahnya dulu antara Yongki dan Nadia adalah cinta pertama yang bertahan selama bertahun-tahun. Indria tergolek lemas, terus mendengarkan cerita suaminya. Indria sudah lelah, tapi tetap saja dia mencintainya. Indria menatap jemarinya, cincin dan gelang yang begitu indah. Mas, apakah aku sudah keterlaluan? Tapi aku sangat mencintaimu. Aku sungguh tidak tahan dengan bayangan aku sendiri antara kamu dan Nadia. Dulu, saat aku menghadapi Sinta, aku begitu kuat. Tapi entah kenapa jika Nadia aku sangat frustasi. Batin Indria. Yongki yang melihat Indria terisak kemudian memeluk erat. Maafkan aku ya, maafkan aku. Bujuk Yongki. Mas, aku haus. Ucap Indria lemas. Yongki langsung beranjak untuk mengambil air minum. Pada saat itu, Indria mencoba bangun. Terasa remuk seluruh tubuhnya akibat gempuran suaminya semalam. Yongki jika marah benar-benar menakutkan. Indria saja sampai gemetar jika mengingatnya. Indria masih belum memakai pakaian, tetapi tubuhnya tertutupi selimut. Indria juga melihat ada noda merah di spray. Ketika Yongki masuk, dia buru-buru menutupnya. Kenapa panik? Aku sudah melihat seluruhnya. Mulai sekarang jangan malu-malu lagi. Bujuk Yongki. Aku belum memaafkanmu, Mas. Jadi jangan berani menggodaku. Sergah Indria. Yongki tersenyum. Dia lebih suka seperti ini. Saat marah, Indria mau memarahinya dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Aku sudah menjelaskan semuanya. Bagaimana kalau mulai sekarang, kemanapun aku pergi, kamu ikut. Aku kerja, aku makan, aku mandi, aku tidur. Ada kamu di sisiku. Bujuk Yongki tersenyum lembut. Indria langsung berdebar-debar. Suaminya yang sangat tampan dan ketika manis seperti ini membuatnya menjadi kuku. Bukan masalah itu, tapi kamu sudah menghancurkan segalanya. Sergah Indria kecewa. Menghancurkan bagaimana? Tanya Yongki belum mengerti. Seharusnya malam pertama kita dilakukan dengan cara yang manis. Tapi kamu brutal dan kejam. Dan kamu juga tidak berdoa dulu kan? Kamu main hajar saja. Dan ini adalah kenangan buruk bagiku. Jawab Indria menangis. Yongki bisa memahami betapa semalam Indria dia buat menangis atas kelakuannya. Aku minta maaf. Aku benar-benar takut kamu pergi. Jadi dalam pikiranku ingin segera kamu hamil biar kita tidak bisa bercerai. Bujuk Yongki merangkul istrinya. Indria menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat ini benar-benar tidak ingin suaminya menyentuhnya. Tubuhnya masih sangat lelah dan letih. Baiklah. Kalau begitu, besok kita ulangi lagi malam pertama kita dengan baik. Akan aku buat yang paling romantis dan tidak akan terlupakan. Bujuk Yongki. Indria melirik. Sungguh tidak bisa dibayangkan, yang sekarang saja ingin gerak terasa sulit. Besok sudah diajar suaminya lagi. Apalagi Yongki yang kekar dan kuat, sungguh Indria tidak sanggup. Mas, aku masih marah padamu. Jangan berpikir untuk melakukan sesuka hatimu. Sergah Indria. Iya, aku tahu kamu masih sakit kan? Wajar kalau pertama memang seperti itu. Tapi percayalah, kedua, ketiga, nanti malah kamu yang akan meminta duluan. Balas Yongki. Kamu bicara apa sih, Mas? Sergah Indria menahan malu. Yongki hanya mesem sambil merapikan rambut istrinya yang berantakan. Indria, sekali lagi aku meminta maaf untuk segalanya. Maaf karena aku belum bisa menjadi suami yang sempurna. Tetapi aku akan berusaha yang terbaik. Aku berpikir,
Jika aku di sini akan sulit untuk berubah karena memang semua teman-teman aku akan terus mendorong aku ke jalan yang sama. Makanya aku sempat berpikir, bagaimana kalau kita pindah rumah yang jauh? Hanya ada kita berdua di tempat asing, kita menjalin kasih sayang dan pulang ke rumah kalau sudah punya anak. Tawar Yongki. Jangan menghayal, Mas. Tidak semudah yang kamu bayangkan. Jika kamu ingin berubah itu tergantung dari dirimu sendiri. Benar mungkin yang tadi kamu katakan. Terus saat kembali ke sini dan teman-teman kamu mengajak kamu mau lagi. Jadi belajarlah tegas dan harus punya prinsip. Tidak peduli apa godaan, kamu bisa menolak. Sela Indria. Iya, aku akan belajar untuk lebih tegas. Kamu mau malam pertama seperti apa? Serius aku ingin menebusnya. Bisik Yongki. Singkirkan otak mesummu itu, Mas. Semua sudah terlambat. Serga Indria tidak habis pikir dengan tingkah suaminya. Baiklah, kalau begitu setiap malam akan aku buat seperti malam pertama. Ada hiasan, bunga mawar, dan stop. Sudah azan subuh, aku mau mandi dan sholat. Sela Indria menghentikan hayalan suaminya. Aku bantu ya, kamu pasti sakit. Nanti spray biar aku yang cuci. Pokoknya hari ini kamu adalah ratuku. Setelah mandi sholat subuh dan duduk manis sambil menonton drama Korea kesukaanmu. Kamu mau makan akan aku layani. Aku suami. Kamu mau dipijit? Atau mau ngemil apa? Kamu tinggal suruh aku. Bujuk Yongki. Indria ingin tertawa, tetapi juga masih kesal. Jadi, setelah ini aku bukan ratumu, tapi pembantumu. Selidik Indria. Bukan begitu, maksud aku setiap hari kamu adalah ratuku. Sela Yongki. Aku tidak akan terkena rayuanmu, Mas. Kamu adalah playboy, tentu saja pandai menggoda perempuan. Balas Indria tidak bisa meragukan kemampuan suaminya membuat hati perempuan melayang. Indria segera berdiri, sambil meringis kesakitan menuju ke kamar mandi. Yongki cengar-cengir sendiri, betapa nakalnya dirinya semalam. Semakin Indria memberontak, semakin besar gairahnya. Tidak lama kemudian Indria keluar, hanya memakai handuk saja dengan rambut setengah basah. Kedua mata Yongki berasa dicongkel, tubuh istrinya benar-benar indah sekali. Dari kaki sampai rambut, apalagi bekas kemerah-merahan yang memenuhi punggung leher sampai punggung, membuat Yongki menegang. Mas, buruan mandi dan sholat. Serga Indria bergedik ngeri ditatap seperti itu. Iya, jawab Yongki patuh. Saat ini Yongki harus menahan diri sampai hati istrinya membaik dan kondisi tubuhnya sehat kembali. Setelah itu, Yongki tidak akan sungkan-sungkan lagi. Segala pikiran mesum sudah memenuhi otaknya. Dari senyummu aku tahu apa yang kamu pikirkan, Mas. Tapi tidak akan semudah itu. Aku masih belum memaafkanmu. Serga Indria cutek. Iya, aku tahu. Makanya aku akan berusaha agar kamu memaafkanku, ratuku. Balas Yongki sambil masuk ke kamar mandi, betapa menggemaskannya sangat sang istri. Selepas suaminya tidak ada, wajah jutek yang tadi dipasang kini mencair. Indria tersenyum. Memang tidak akan mudah lama-lama marah pada suaminya, sebab Yongki memang pandai merayu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye!